merasa ada yang salah dengan dunia ini? Kamu lulus kuliah, bangga dengan gelarmu. Tapi realita menghantammu di pintu kantor yang tertutup. Mereka bilang, bekerja keraslah. Tapi kenapa harga rumah menjauh secepat lari kita? Kenapa tabunganmu menguap sebelum bulan berakhir? Ini bukan sekadar nasib buruk. Ini adalah sebuah sistem yang bekerja tepat seperti yang direncanakan. Hari ini, kita akan membedah 4 pilar yang mengunci kita dalam piramida ini. Ekonomi, hukum, teknologi, dan sejarah yang sengaja dikubur. Selamat datang di Nalar Kritis. Bagian 1. Ilusi kebebasan finansial. Mari kita mulai dengan pilar pertama, uang. Kita diajarkan untuk menabung, tapi sistem perbankan modern dirancang untuk menghancurkan nilai tabunganmu melalui inflasi. Uang yang kamu pegang hanyalah kertas tanpa jaminan emas, yang nilainya terus merosot setiap kali elit global mencetak lebih banyak untuk menyelamatkan korporasi mereka sendiri. Pekerjaan 9-5 adalah bentuk perbudakan modern. Kamu menukarkan waktu hidupmu, hal yang paling berharga, dengan angka digital yang nilainya ditentukan oleh mereka. Kerja keras saja tidak akan pernah cukup jika sistem moneternya didesain agar harga aset selalu naik lebih cepat daripada gaji. Kita tidak sedang membangun kekayaan, kita sedang membiayai gaya hidup para elit di puncak piramida. Bagian 2. Hukum untuk siapa? Kita sering diajarkan bahwa hukum adalah panglima keadilan. Namun dalam prakteknya, hukum seringkali hanya menjadi instrumen kontrol elit. Coba perhatikan, kenapa regulasi untuk bisnis kecil begitu rumit, sementara korporasi raksasa selalu menemukan celah pajak? Kenapa hukum begitu tajam pada pencuri kecil, tapi tumpul pada kejahatan struktural yang merugikan jutaan orang? Hukum saat ini bukan diciptakan untuk membebaskan, tapi untuk menjaga status quo. Mereka menciptakan labirin legalitas agar hanya mereka yang punya modal besar yang bisa lolos. Tanpa kita sadari, kita hidup dalam sangkar yang jerujinya terbuat dari pasal-pasal yang tidak pernah kita buat. Bagian 3. Teknologi dan era penggantian manusia. Sekarang, lihatlah sekelilingmu. Teknologi yang awalnya dijanjikan untuk memberi kita lebih banyak waktu luang, justru membuat kita bekerja lebih keras. Kita selalu terhubung, selalu bisa dihubungi, dan selalu diawasi. Elit global menggunakan teknologi bukan untuk memanusiakan kita, tapi untuk memetakan perilaku kita. Mereka tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu takuti, dan kapan kamu paling rentan untuk mengeluarkan uang. Dan ancaman terbesarnya adalah efisiensi. Di mata sistem, manusia adalah variabel yang mahal. Kita butuh makan, kita butuh istirahat, dan kita bisa protes. Robot dan algoritma tidak. Inilah alasan mengapa lapangan kerja semakin sempit dan persyaratan kerja menjadi semakin tidak masuk akal. Mereka sengaja menciptakan standar yang mustahil agar mereka punya alasan untuk menggantikan kita dengan mesin. Kita sedang dipaksa bertarung dalam perlombaan yang pemenangnya sudah ditentukan, yaitu pemilik teknologi itu sendiri. Bagian 4. Sejarah perlawanan. Lalu, mengapa kita tidak pernah benar-benar belajar dari masa lalu? Karena pilar ketiga dari kontrol ini adalah sejarah. Sejarah yang kita pelajari di sekolah adalah sejarah yang sudah disaring. Mereka mengajarkan kita tentang nama-nama raja dan tanggal peperangan, tapi mereka menyembunyikan pola bagaimana sistem ini dihancurkan oleh gerakan rakyat di masa lalu. Mereka tidak ingin kamu tahu bahwa setiap kali elit global mempererat cengkeramannya, selalu ada titik jenuh di mana rakyat mulai membangun sistem ekonomi mereka sendiri di luar kontrol pusat. Sejarah perlawanan yang asli bukan tentang senjata, tapi tentang kedaulatan pikiran dan kemandirian pangan serta ekonomi.
Mereka menghapus jejak-jejak kemenangan rakyat agar kita merasa bahwa melawan sistem adalah hal yang mustahil. Mereka ingin kita percaya bahwa penjara ini bersifat abadi, padahal sejarah membuktikan bahwa tembok setebal apapun akan runtuh saat rakyatnya berhenti menjadi pilar pendukung sistem tersebut. Solusi praktis. Jika sistem ini didesain untuk membuatmu miskin, maka satu-satunya cara untuk menang adalah dengan berhenti bermain sesuai aturan mereka. Kamu butuh strategi gerilya finansial. Langkah pertama, hentikan budaya konsumsi. Elit global menjadi kaya karena kita membeli hal-hal yang tidak kita butuhkan hanya untuk validasi sosial. Setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk liabilitas adalah peluru yang kamu berikan kepada mereka untuk menembak masa depanmu. Langkah kedua, bangun benteng aset. Jangan simpan semua hasil kerjamu dalam bentuk uang kertas yang nilainya terus menyusut. Belajarlah tentang aset yang tidak bisa diproduksi sembarangan oleh bank sentral. Apakah itu komoditas, saham perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak, atau keahlian digital yang tidak bisa digantikan oleh AI. Kamu harus memiliki sesuatu yang nilainya naik saat sistem sedang kacau. Kedaulatan finansial adalah satu-satunya pelindungmu saat badai ekonomi datang. Jika kamu tidak punya aset, kamu akan selalu menjadi pelayan bagi mereka yang memilikinya. Saatnya. Bangun dunia tidak akan berubah hanya karena kita tahu. Dunia berubah karena kita bertindak. Jangan biarkan gelar dan ijazahmu menjadi sertifikat kepatuhan. Gunakan nalar kritismu untuk meruntuhkan tembok ilusi ini. Ini adalah awal dari perjalanan kita untuk merebut kembali masa depan. Jika kamu merasa video ini penting, bagikan kepada mereka yang masih tertidur. Sampai jumpa di diskusi nalar kritis selanjutnya.